Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yatim semua, apa kabar semuanya? Insya Allah semoga kita tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Selawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, dalam pertemuan Jawamil Kalim hari ini saya akan membawakan dua patah kata yang insya Allah akan saya beri judul menjaga lisan dan menjaga keikhlasan hati. Di dalam syariat agama Islam, menjaga lisan adalah salah satu hal yang penting. Menjaga lisan dari kata-kata yang tidak bermanfaat adalah termasuk anjuran di dalam agama Islam. Yang dimaksud dari kata-kata yang tidak bermanfaat adalah kata-kata yang mengandung maksiat, seperti misalnya kata-kata yang kotor, suka mencaci orang lain, mencela, menghujat, serta menyakiti hati orang lain. Karena aktivitas lisan adalah salah satu lambang keimanan serta keislaman seseorang. Jadi, jika kita ingin melihat kualitas seseorang, serta kualitas keimanan, serta kualitas keislaman seseorang, maka itu dapat terlihat dari lisannya. Dapat terlihat dari bagaimana ia berbicara. Apakah yang sering ia bicarakan seperti kata-kata kotor, ataupun kata-kata yang kurang bermanfaat, maka dapat terlihat dari apa yang ia ucapkan. Di dalam hadis diriwayatkan, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata yang baik, serta jika ia tidak mampu berkata yang baik maka lebih baik diam. Nah, jadi maksud dari hadis tersebut adalah kita sebagai orang yang mempercayai adanya Allah, maka kita diwajibkan untuk menjaga lisan atau berkata-kata yang baik, dan jika memang sekiranya kita tidak mampu berkata-kata yang baik maka dianjurkan untuk diam. Dalam hadis lain diriwayatkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Tidaklah tegak lurus iman seseorang sampai tegak lurus hatinya, dan tidak pula tegak lurus hati seseorang sampai tegak lurus imannya. Nah, yang dimaksud tegak lurusnya lisan di sini adalah mampunya kita dalam menjaga lisan, mampunya kita dalam menjaga perkataan kita yang baik dan menjaga perkataan dari kata-kata yang kotor. Seperti misalnya tadi, menjaga kata-kata dari suka mencela orang lain, kemudian suka mencaci, suka mencela, dan lain-lain. Karena lisan adalah salah satu anggota tubuh yang paling berpotensi melakukan kemaksiatan. Sebagaimana Nabi bersabda, yang artinya rata-rata kesalahan manusia itu terletak pada lisannya. Nah, lalu bagaimana nih agar kita dapat menjaga lisan kita? Nah, di sini Imam Syafi'i memberikan tips kepada kita semua, yaitu dengan cara apabila seseorang ini hendak berbicara, maka lebih baik berpikir terlebih dahulu. Jika sekiranya yang dibicarakan ini mengandung manfaat, ada manfaatnya, ada faedahnya, ada maslahatnya, maka berbicaralah. Namun jika yang ingin dibicarakan ini masih ragu, kemudian tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya, maka lebih baik diam. Nah, seperti itu. Nah, selain Islam juga menganjurkan kita untuk menjaga lisan, Islam pula menganjurkan kita untuk menjaga keikhlasan hati. Apa itu ikhlas? Mungkin orang juga sering mengartikan ikhlas itu sebagai melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Nah, di dalam agama kita, ikhlas adalah mengerjakan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji, dan bukan pula karena ingin terlihat soleh, akan tetapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ikhlas di sini adalah memiliki bagian yang penting. Jadi, segala amal ibadah yang dilakukan tanpa adanya rasa ikhlas, ataupun segala amal ibadah yang dilakukan tanpa adanya ikhlas di dalam hati, maka ini tidak akan sah karena kita tidak menghadirkan ikhlas di dalam hati kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, menceritakan tentang perkara yang akan terjadi pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti itu akan ada seseorang yang di hari akhir yang ada di hadapan Allah, kemudian ditanya oleh Allah, "Wahai hambaku,
apa yang telah kamu kerjakan dan apa yang telah kamu lakukan selama masa hidupmu? Kemudian hamba tersebut menjawab, ya Allah, sesungguhnya saya telah berjuang dan berperang untukmu. Maka karena inilah saya telah mati syahid. Kemudian Allah menjawab, dusta kamu. Sesungguhnya kamu ini tidak berperang karena aku, melainkan hanya ingin dilihat orang yang berani, melainkan hanya ingin disebut seperti orang yang berani. Maka saat itulah Allah melemparkan dan mencapakannya ke dalam neraka. Jadi ikhlas ini adanya terletak di dalam hati. Jadi ikhlas ini hanya rahasia hati kita. Tidak ada orang pun yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, itu murni datang dari saya sendiri. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.